Malam itu, desa Lambang Panai, suasana sepi, angin dingin menusuk. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing. Di desa kecil ini, teror pesugihan kembali merenggut korban. Kali ini, bukan sekedar hewan, melainkan seorang anak kecil, 6 tahun usianya. Seorang anak laki-laki duduk termenung di sudut rumah panggung. Matanya yang polos menatap kosong. "Ayah, kenapa mata adik sakit sekali?" "Diam nak, ini untuk masa depan keluarga kita. Kau harus kuat." Di balik pintu, kakek Us dan paman Bar berbisik dengan wajah tegang. "Udah saatnya. Malam ini tumbal harus dipersembahkan. Anak itu cucumu sendiri. Apa kau sanggup? Kalau tidak, pesugihan ini akan menagih nyawa kita semua." Anak itu dipanggil ke ruangan gelap. Hanya ada lampu minyak yang redup. "Kenapa di sini gelap, kek?" "Tenang, sebentar saja. Kau hanya perlu diam." Jeritan tiba-tiba terdengar. Darah memercik. Suara erangan kecil memecah kesunyian. Tolong!" Malam itu, mata kanan sang anak dicungkil oleh darah dagingnya sendiri. Keesokan paginya, warga geger. Anak itu dilarikan ke rumah sakit. "Astagfirullah, siapa yang tega melakukan ini? Cepat, bawa ke ruang operasi." Di rumah sakit, dokter mendesah berat. "Anak ini kehilangan banyak darah. Kita harus segera operasi matanya." Di tempat lain, Ketua DPD RI, A.A. Lanyala, mendapat laporan saat kunjungan kerja di Lampung. "Staf, Pak, ada kasus di Goa. Anak dijadikan tumbal pesugihan. Matanya dicungkil." Lanyala marah. "Apa? Ini sudah keterlaluan." Lanyala berdiri. Suaranya bergetar menahan emosi. "Negara tidak boleh diam. Demi pesugihan, orang tua tega melukai anaknya sendiri. Ini keji." Di desa, warga masih tak percaya. Kenapa bisa keluarga sendiri yang melakukannya? Katanya untuk kekayaan, untuk pesugihan. Polisi mendatangi lokasi kejadian. "Kami akan menyelidiki. Siapapun yang terlibat akan ditangkap." Us dan Bar digelandang ke kantor polisi. Tangannya gemetaran. Saya hanya mengikuti perintah leluhur." "Jangan salahkan kami. Kalau tidak, kami semua mati." Di ruangan interogasi, polisi mengetukkan meja. "Kau sudah mengorbankan cucumu sendiri. Apa ini yang kau sebut ilmu warisan?" Sementara itu, ayah korban, Has, masih diperiksa di rumah sakit jiwa. Dokter berkata, gejalanya mengarah ke gangguan kejiwaan berat. Ada kemungkinan ia kerasukan sugesti pesugihan. Lanyala berbicara kepada media. "Kasus ini harus jadikan pelajaran. Hukum harus ditegakkan seberat-beratnya." Di kampung, malam kembali sunyi. Warga berbisik takut. Katanya sebelum mata anak itu dicungkil, terdengar suara aneh dari kebun belakang rumah. Seorang paranormal dipanggil warga. "Tempat ini sudah lama dikuasai makhluk halus. Pesugihan menuntut tumbal. Jika tidak diberi, nyawa keluarga pelaku yang jadi korban." Ritual doa dilakukan warga untuk mengusir roh jahat. Pemuka agama, "Ya Allah, lindungi anak-anak kami dari kejahatan manusia dan jin." Di rumah sakit, anak itu terbangun setelah operasi. Matanya dibalut perban. Anak itu lemah. "Ibu, kenapa ayah tega?" Ibunya menangis di samping ranjang. "Maafkan ibu, nak.
Ibu tidak tahu semua ini akan terjadi. Di ruang tahanan, Us menjerit keras. Jangan ambil nyawaku. Aku sudah kasih tumbal. Suara aneh terdengar di selnya, seperti bisikan dari alam gaib. Polisi yang berjaga merinding. Pak, saya dengar suara orang tertawa, padahal semua tahanan tidur. Lanyala menutup pernyataannya dengan nada tegas. Anak harus dilindungi dari orang terdekatnya sendiri. Negara harus hadir. Lampu rumah sakit berkedip. Anak itu tidur tenang. Namun, di jendela kamar rawatnya tampak bayangan hitam berambut panjang, menatap dengan mata merah menyala. Apakah tumbal benar-benar berakhir, atau justru roh pesugihan itu masih menuntut jiwa-jiwa berikutnya? Selesai.